Struktur organel sel dan fungsinya. Yang pertama kita lihat ini ada membran sel. Membran sel sering disebut juga sebagai membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati adalah air serta zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Fungsi dari membran sel itu sendiri sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Oke, kita lanjut untuk bagian yang kedua, itu ada inti sel. Inti sel biasanya berbentuk bulat atau oval yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel biasanya terdapat nukleolus dan benang ribosom. Cairan ini biasanya tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat turun-temurun yang dimana di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Nukleus itu sendiri berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel. Next ada retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Struktur dari retikulum endoplasma yaitu benang-benang yang bermuara di inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama ada granuler atau kasar, dan yang kedua ada retikulum endoplasma agranuler atau halus. Fungsi dari retikulum endoplasma itu sendiri menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat di dalam sel. Pada retikulum granuler berfungsi sebagai pengumpul protein dari dan ke dalam membran sel, sementara pada agranuler mensintesis lipid, glikogen, kolesterol. Next ada ribosom. Struktur dari ribosom yaitu berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang scoter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Kemudian ada badan Golgi. Struktur dari badan Golgi ini berupa kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut sebagai diktiosom. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Yang berikutnya ada mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar. Struktur dari mitokondria ini berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Fungsi dari mitokondria itu sendiri sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Berikutnya ada lisosom. Struktur dari lisosom itu kantung kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Nah, fungsi dari lisosom ini mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran lebih besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma adalah tonoplasma. Berikutnya ada plastida. Ada yang tahu apa itu plastida? Badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amoplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenisnya yaitu kloroplas, leukoplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amoplas atau untuk menyimpan amilum. Sedangkan eloplas untuk menyimpan lemak atau minyak dan protoplas untuk menyimpan protein. Kloroplas yaitu plastoid yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplas yaitu plastoid yang mengandung pigmen sebagai kerotin kuning. Kita masuk pada bagian akhir yaitu sentrosom. Strukturnya berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel baik meiosis maupun mitosis. Fungsinya aktif dalam pembelahan sel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berperan aktif dalam pembelahan sel.
Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena telah menonton video ini. Thanks for watching.